Selama masa belajar di rumah, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat dan bugar dengan daya tahan tubuh yang tinggi akan membantu kita terhindar dari serangan berbagai penyakit serta meningkatkan konsentrasi saat belajar. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan adalah makan makanan sehat bernutrisi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Makanan yang bernutrisi sangat diperlukan tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Jumlah nutrisi yang diasup tubuh harus tepat dan seimbang sesuai kebutuhan, tergantung usia, jenis kelamin, susunan genetik, gaya hidup, dan kondisi kesehatan. Nutrisi juga tidak boleh terlalu berlebihan karena tidak baik bagi tubuh. Apa itu nutrisi? Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk pembentukan energi, menjaga berlangsungnya fungsi normal setiap organ dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan, serta reproduksi. Terdapat 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama, karbohidrat. Meliputi gula, zat pati, dan serat. Karbohidrat merupakan nutrisi yang menghasilkan energi. Yang kedua, lemak. Meliputi trigliserida, asam lemak, fosfolipid, dan sterol. Lemak juga merupakan nutrisi yang menghasilkan energi. Yang ketiga, protein dan asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan struktur tubuh. Yang keempat, air yang dibutuhkan tubuh untuk mengangkut nutrisi, oksigen, produk limbah, dan zat penting lainnya. Air juga dibutuhkan untuk banyak reaksi kimia, untuk struktur dan perlindungan tubuh, dan untuk mengatur suhu tubuh. Yang kelima, vitamin diperlukan tubuh untuk mengatur proses metabolisme. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C, B6, B12, tiamin, riboflavin, folat, niacin, asam pantotenat, dan biotin. Vitamin tidak menyediakan energi, tetapi tubuh membutuhkan vitamin untuk mengatur berbagai reaksi kimia, misalnya mengekstrak energi dari gula, asam lemak, dan asam amino. Beberapa vitamin adalah antioksidan yang melindungi tubuh dari senyawa oksigen reaktif seperti radikal bebas. Ada juga vitamin yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan, kesehatan tulang, dan pembentukan bekuan darah. Yang keenam, mineral yang diperlukan untuk mengatur reaksi kimia yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Mineral juga dibutuhkan dalam proses pembentukan dan pemeliharaan tulang, transportasi oksigen, dan fungsi kekebalan tubuh. Beberapa mineral dibutuhkan dalam jumlah yang signifikan, seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, fosfor, magnesium, dan belerang. Dan beberapa mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil, seperti zat besi, tembaga, seng, mangan, selenium, yodium, fluorida, kromium, dan molibdenum. Keenam jenis nutrisi tersebut dapat kita peroleh dari berbagai kelompok makanan yang ada di sekitar kita, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, dan susu. Sangat disarankan agar kita mengkonsumsi berbagai macam makanan tersebut setiap hari karena kandungan nutrisinya sangat bervariasi dari satu ke yang lainnya. Makanan di sekitar kita yang dapat kita konsumsi agar kebutuhan nutrisi kita sehari-hari terpenuhi seperti sumber utama karbohidrat. Makanan tinggi karbohidrat dapat kita temukan pada nasi putih atau nasi merah. Selain karbohidrat, nasi mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Jagung. Selain berkarbohidrat dan serat, jagung mengandung protein, vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan folat. Minyak jagung mengandung vitamin E dan fitosterol yang dipercaya memberi pengaruh baik pada kadar kolesterol di tubuh. Jagung juga mengandung mineral seperti mangan, kalsium, zat besi, kalium, fosfor, magnesium, seng, dan tembaga. Sumber utama protein. Makanan tinggi protein dapat kita temukan pada daging unggas seperti ayam dan bebek. Selain sumber protein yang tinggi, daging unggas adalah sumber fosfor, seng, dan niacin yang sangat baik untuk mengurangi asupan lemak. Telur.
Selain tinggi protein, telur mengandung vitamin dan mineral berkualitas tinggi, termasuk vitamin A, D, E, B5 dan B12, asam folat, fosfor, zat besi, yodium, selenium dan riboflavin atau vitamin B2. Daging merah. Selain sumber protein, daging merah merupakan sumber mineral penting, termasuk zat besi, fosfor, seng, dan tembaga, serta vitamin termasuk vitamin B dan A. Ikan kaya akan protein, namun rendah lemak serta kalori. Ikan tertentu seperti tuna, salmon, makarel mengandung omega-3 yang sangat baik dalam mengurangi pembekuan darah, menurunkan kadar kolesterol darah, dan meminimalkan penyakit jantung. Ikan salmon kalengan, sarden, dan herring dengan tulang lunaknya yang sebagian besar dapat dimakan juga merupakan sumber kalsium yang baik. Ikan yang tinggal di air asin mengandung iodin. Ikan juga mengandung vitamin B, zat besi, kalium, magnesium, dan fosfor. Kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau merupakan makanan yang kaya akan protein, asam folat, kalium, zat besi, magnesium, dan fitochemical, serta rendah lemak dan tinggi serat. Biji-bijian seperti wijen dan biji bunga matahari juga kaya akan protein dan lemak. Susu dan produk olahannya merupakan makanan yang kaya akan protein, vitamin B, dan sebagian besar mineral yang dianggap penting dalam makanan, termasuk kalsium, magnesium, fosfor, seng, yodium, dan selenium. Susu sendiri merupakan sumber karbohidrat yang baik, namun produk olahan susu seperti keju, yogurt, es krim, mentega, dan margarin mengandung sodium dan lemak. Buah-buahan. Buah adalah sumber serat, vitamin C, beberapa vitamin B, vitamin A, antioksidan, dan fitonutrien lainnya yang berharga bagi tubuh kita. Apel, pisang, pepaya, nanas, pir, sukun, durian, longan, leci, melon, semangka, mangga, jambu biji, belimbing, nangka, kesemek, kiwi, jeruk, lemon, jeruk nipis, dan aneka beri merupakan buah yang kaya akan vitamin C dan serat. Selain vitamin C dan serat, apel mengandung pektin, yaitu serat larut yang membantu mengurangi kolesterol dalam darah. Pisang mengandung vitamin B6, potasium, magnesium, tembaga, mangan, karbohidrat, protein, dan lemak. Pepaya mengandung vitamin A, vitamin B1, B3, B5, vitamin E, vitamin K, likopen, kalsium, potasium, folat, dan magnesium. Sukun mengandung kalium. Melon mengandung potasium. Semangka merupakan sumber likopen, yaitu antioksidan yang dapat membantu melindungi terhadap kanker. Mangga, jambu biji, belimbing, nangka, dan kesemek merupakan sumber vitamin A. Sebagian besar vitamin C pada jambu biji terdapat pada kulit buahnya. Jambu biji juga mengandung likopen dan karotenoid dengan sifat antioksidan. Jeruk merupakan sumber folat dan mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Jeruk juga mengandung karbohidrat, gula, lemak, protein, tiamin, riboflavin, niasin, asam pantotenat, vitamin B6, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Lemon mengandung bioflavonoid yang dapat membantu mencegah kanker. Aneka beri seperti stroberi, blackberry, blueberry, cranberry, raspberry, huron merupakan buah yang kaya akan potasium, vitamin A, magnesium, dan kalsium. Penelitian juga membuktikan bahwa cranberry dan blueberry sangat baik dalam mencegah infeksi saluran kencing. Alpukat yang kaya lemak tak jenuh tunggal yang tinggi, namun rendah lemak jenuh, bebas sodium dan kolesterol. Alpukat merupakan sumber serat makanan yang baik dan mengandung lutein, yaitu salah satu karoten yang merupakan fitokimia dengan sifat antioksidan. Sayur-sayuran juga sangat sehat bagi tubuh kita. Sayuran menyumbang banyak vitamin dan mineral, serta serat larut dan tidak larut. Berbagai sayuran yang ada di sekitar kita yang bisa kita konsumsi, misalnya brokoli, bunga kol, seleri, labu siam, kentang, labu kuning, ubi jalar, keladi, bayam, pare, kubis, bengkuang, lobak, selada, okra, daun sop, cabai, tomat, dan buncis
yang kaya akan vitamin C. Selain vitamin C, beberapa sayuran tersebut juga mengandung beberapa nutrisi lain. Misalnya vitamin A juga ada pada brokoli, cabai, tomat, labu kuning, ubi jalar, keladi, dan bayam. Magnesium ada pada okra. Potasium ada pada kentang, labu kuning, ubi jalar, dan keladi. Lobak dan kubis mengandung fitokimia yang dapat membantu tubuh dalam mencegah kanker. Tomat merah juga mengandung likopen, sejenis antioksidan yang dapat membantu tubuh dalam mencegah kanker. Likopen dalam tomat yang dimasak atau yang sudah diproses akan lebih mudah diserap daripada tomat segar. Bayam mentah selain mengandung vitamin A dan vitamin C juga merupakan sumber dari folat yang baik. Sedangkan bayam yang sudah dimasak memperoleh nutrisi tambahan seperti riboflavin, vitamin B6, kalsium, zat besi, dan magnesium. Meskipun bayam adalah sumber zat besi dan kalsium yang baik, asam oksalat yaitu zat kimia yang ada dalam daunnya menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Oleh karena itu, penyerapan zat besi dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi bayam bersama dengan buah atau sayur yang mengandung vitamin C. Wortel merupakan sumber vitamin A dan serat yang baik. Wortel juga mengandung fitokimia yang dapat mencegah kanker dan penyakit jantung. Bawang putih dan bawang merah mengandung antioksidan yang sangat baik bagi kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jamur yang dimasak adalah sumber niacin dan riboflavin yang baik. Lemak adalah nutrisi penting. Tubuh kita membutuhkan sejumlah kecil asam lemak untuk membangun membran sel dan untuk mendukung fungsi yang menopang kehidupan. Kita dapat memperoleh lemak dari hewan maupun tumbuhan. Lemak hewani diperoleh dari daging hewan yang kita konsumsi, dari mentega, margarin, atau susu. Sedangkan lemak nabati dapat kita peroleh dari buah alpukat, santan, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak kanola, minyak dari berbagai jenis biji-bijian seperti minyak wijen dan minyak biji bunga matahari, minyak dari berbagai jenis kacang-kacangan seperti minyak almond, dan lainnya. Olahraga secara teratur. Olahraga teratur dan tepat dapat meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Berbagai olahraga yang ringan, mudah, dan menyenangkan dapat menjadi pilihan karena dapat dilakukan di dalam atau di halaman sekitar rumah. Misalnya senam, yoga, berbagai olahraga kardio seperti lompat tali, jogging, naik turun tangga, squat plank, dan lainnya. Peregangan juga sangat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan fleksibilitas tubuh. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk memberi tubuh kita waktu dalam memperbarui kesehatan mental dan fisik. Jumlah jam tidur yang ideal berdasarkan usia. Semoga tayangan ini dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya memelihara kesehatan selama belajar di rumah, sehingga kita semua dapat meningkatkan imunitas tubuh kita masing-masing dan terhindar dari penyakit serta semakin bersemangat dalam belajar dan bekerja. Saat belajar di rumah, pastikan untuk melakukan hal berikut. Bangun pagi, berjemur di pagi hari, dan lakukan olahraga teratur. Konsumsi makanan sehat dan bernutrisi. Duduklah dalam posisi yang benar dan nyaman saat belajar. Istirahat yang cukup, serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan.